Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada Sabtu yang lalu tentang bacaan doa iftitah. Supaya tersambung ingatannya kajian kita ini pada kesimpulan kajian yang lalu tentang doa iftitah, ulama kita menetapkan doa iftitah itu hukumnya sunnat. Walaupun dia sunnat, seluruh ulama menganggap bahwa doa iftitah itu mustahab, sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ini sangat bermanfaat untuk mencapai kehusyuan dalam salat. Bahkan ada ulama yang menegaskan kalau kita sudah gagal di doa iftitah, maka kita akan kesulitan bermunajah pada saat salat. Jadi salat itu isinya yunaji rabbahu. Jadi salat itu kita sedang bermunajah, berdialog kepada Tuhan. Maka pintunya bermunajah, jadi pintu masuknya itu adalah dengan doa iftitah. Makanya doa iftitah itu isinya lebih banyak persaksian terhadap kekuasaan Allah, pengakuan akan kelemahan diri. Jadi itu baku sambung Pak Ibu. Jadi takbiratul ihram, setelah takbir kemudian bersedekap, setelah bersedekap itu membaca doa iftitah. Pada malam yang berbahagia ini melanjutkan kajian kita itu sampai kepada membaca suratul Fatihah di dalam salat. Yang mana yang disebut dengan suratul Fatihah dalam mushaf Utsmani yang Al-Quran yang banyak beredar, suratul Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu berbeda Bismillah di surat Al-Fatihah dengan surah yang lain. Kalau di suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, di belakangnya ada nomor 1 Pak. Di surah yang lain, kecuali dalam surah Ibrahim ada di tengah-tengah, itu bismillahnya di pembatas surah. Termasuk bismillahnya surah Al-Baqarah itu tidak pakai nomor Pak. Surah Al-Fatihah itu langsung pakai nomor. Maka untuk mushaf Utsmani suratul Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Karena seluruh ulama menyebut salah satu nama dari surah Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Masani. Jadi nanti kalau ada hadis yang menyebut Sab'ul Masani, maka yang dimaksud itu suratul Fatihah. Sab'ul Masani itu artinya 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Maka 7 ayat itu disebut sab'un, masani itu selalu diulang-ulang.
setiap saat. Kenapa disebut sab'ul masani? Karena dia menjadi rukun dari rakaat setiap salat. Jadi rukun rakaat setiap pelaksanaan ibadah salat. Jadi diulang-ulang terus. Nah, tentang ulama yang mengajarkan membaca suratul Fatihah itu tidak dengan basmalah, itu kita sudah bahas yang lalu kan. Patokannya dari hadis Rasulullah SAW yang disaksikan oleh sahabat menyebut Nabi itu kalau mau salat maka Rasulullah berdiri, summa kabbara, setelah itu bertakbir. Jadi yang kelihatan secara lahiriah oleh sahabat, setelah bertakbir summa yakra bilhamdilillahi rabbil alamin, baru Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah sampai ada yang mengatakan suratul Fatihah itu tidak dimulai dari bismillah, karena di hadis itu menyebut memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana pandangan ulama yang mengatakan pakai basmalah? Mengatakan kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin itu yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Jadi sama logikanya begini Pak, yang dipakai ulama yang pakai basmalah. Ayo kita baca istighfar. Maka yang dibaca bukan istighfar toh. Tidak bilang istighfar, langsung bilang istighfar. Tidak, tapi kalau dibaca istighfar, maka bacaannya astagfirullah. Baca alhamdulillah, maka bacaannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka di situ awalnya terjadi perbedaan, Pak. Sampai ada ulama yang mengatakan tidak baca basmalah. Ada juga yang menyebut bahwa jadi sudah dua, Pak. Satu, basmalah itu adalah ayat pertama. Dua, basmalah itu bukan ayat dari suratul Fatihah, maka tidak dibaca. Tiga, basmalah itu adalah ayat Al-Quran tetapi bukan bahagian dari suratul Fatihah, maka membacanya itu dalam rangka tabarruk. Itu yang membaca ini, yang ketiga ini membaca tapi berbeda suaranya dengan baca suratul Fatihah. Biasa ada imam kalau nanti jalan ke masjid-masjid lain, ada imam nanti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berarti modelnya Maliki. Dia itu menyebut bismillah itu dibaca untuk tabarruk. Kalau yang membesarkan bismillah berarti bismillah satu ayat, Pak. Tapi di Al-Quran kita yang beredar itu kan bismillahirrahmanirrahim ayat 1, alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, ar-rahmanirrahim ayat 3. Berarti kalau begitu maka bismillahirrahmanirrahim ini tetap harus dibaca dengan keras. Jadi itu sekedar gambaran mengapa kita ada yang berbeda. Belakangan ini baru banyak perbedaan begitu, dulu tidak ada. Tahun 80-an tidak ada. Nanti belakangan ketika kita sudah mengirim mahasiswa ke negara-negara lain untuk belajar, maka mereka ketika pulang itu mempraktekkan mazhab yang dipelajari di sana. Kemudian di informasi, teknologi informasi itu luar biasa. Men-searching di Google nanti muncul lagi jenis bacaan-bacaan yang berbeda. Nah sekarang tentang suratul Fatihah dalam salat.
jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanifah, jumhur ulama, mayoritas ulama menyebut bahwa membaca suratul Fatihah itu adalah rukun dari salat. Jadi dia menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka jika seseorang mampu membacanya kemudian dia tidak membaca, maka dia tidak sah salatnya. Jadi suratul Fatihah itu menjadikan salat kita sah atau tidak sah. Makanya kalau buru-buru, biasa ada yang buru-buru, iftitahnya nak kasih sempurna, Al-Fatihahnya tidak sempurna. Padahal Al-Fatihah itu kewajiban, iftitah itu hanya sunat. Makanya yang lalu, Bapak, kalau nanti terlambat masuk ke jamaah, maka jangan mengejar doa iftitah, Pak. Kalau imamnya sudah membaca suratul Fatihah. Jadi kalau imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti membaca doa iftitah. Karena kalau kita mengejar doa iftitah, nanti baku tindis-tindis bacaannya. Maka itulah sampai Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu menggabung dua doa iftitah yang lalu kita bahas. Doa iftitah satu riwayat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu doa iftitah. Itu satu riwayat itu. Kemudian riwayat yang lain Nabi juga membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ila akhiri sampai terakhir. Itu satu riwayat, Pak. Jadi yang ketinggalan terlambat mengangkat takbiratul ihram, maka jangan membaca sempurna karena nanti dia akan mengganggu bacaan suratul Fatihah. Cukup sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu tenang, dengarkan imam, Pak. Karena itu sudah kita membaca doa iftitah, Pak. Tetapi Imam Syafi'i menganjurkan membaca dengan menggabungkan bacaan itu Allahu Akbar kabira. Bukan Nabi yang pertama membaca, Pak. Ada sahabat di belakang Rasulullah. Kalau itu inni wajjahtu, itu Nabi yang membaca, Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, Nabi juga membaca itu. Dan itu hadisnya riwayat Aisyah. Jadi yang bukan dibaca oleh Nabi itu Allahu Akbar kabira. Dalam riwayat itu Nabi kan kebiasaannya, Pak, kalau takbir, kemudian sahabat selalu melihat Nabi itu terdiam sejenak, Pak. Setelah terdiam membaca suratul Fatihah. Setelah selesai salat, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, saya menyaksikan setiap salat engkau terdiam setelah takbiratul ihram." Maka kata Rasulullah, pada saat itu saya membaca wajjahtu wajhiya lillazi. Itulah riwayatnya wajjahtu. Kemudian riwayatnya Allahu Akbar kabira. Itu waktu Rasulullah terdiam, samar-samar terdengar di belakang ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ dibaca. Setelah selesai salat, Nabi langsung balik ke belakang, Pak. Karena itu kebiasaan Rasulullah, kalau selesai salat kebiasaannya menghadap ke jamaah atau paling tidak menghadap ke kanan, Pak. Paling tidak Nabi menghadap ke kanan. Makanya itu sahabat berebutan itu ambil saf pertama sebelah kanan, Pak. Karena mau melihat pipi Rasulullah, Pak. Mau menikmati pipi Rasulullah. Jadi setelah itu Rasulullah bertanya, siapa yang baca tadi itu Allahu Akbar? Kata sahabat salah seorang, saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
waktu engkau membaca Allahu Akbar kabira, saya melihat pintu langit terbuka dan aras kelihatan. Itu artinya apa, Pak? Ibu-ibu dan bapak-bapak, doa iftitah itu kalau dalam bahasa psikologi namanya opening, begitu. Opening itu begini. Kalau kita mau bicara sama orang kan tidak langsung intinya, Pak. Kita masuk dulu, nanti betul-betul kita diterima oleh orang itu. Sudah masuk di pembicaraannya baru masuk ke intinya. Nah, intinya salat itu munaji. Kita berdialog dengan Allah. Openingnya itu doa iftitah, makanya disebut iftitah, pembuka. Sama dengan opening. Nah, setelah itu membaca suratul Fatihah. Seluruh ulama menegaskan bacaan suratul Fatihah itu wajib. Dasarnya itu di hadis Rasulullah SAW menyebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, yaitu suratul Fatihah. Jadi tidak sah. Tapi Imam Abu Hanifah waktu membaca itu hadis menerjemahkan bukan tidak sah, Pak. Tetapi Imam Abu Hanifah itu mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, itu diterjemahkan tidak sempurna. Tidak sempurna salatnya bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu dalam versi Imam Abu Hanifah itu menjadi penyempurna. Maka siapa yang tidak membaca suratul Fatihah dalam salat, Imam Abu Hanifah mengatakan tetap sah salatnya, hanya tidak sempurna. Jadi sebenarnya hampir semua menganjurkan kita membaca suratul Fatihah. Apa alasannya Imam Abu Hanifah menerjemahkan kata la di situ dengan la istikmal, tidak sempurna, Pak? Karena mengambil perbandingan hadis yang lain tentang salat di masjid. Ada hadis Nabi mengatakan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Kata Imam Abu Hanifah, kalau diterjemahkan itu tidak sah salatnya orang yang bertetangga di masjid kecuali di masjid, maka bahaya ini umat Islam, Pak. Nabi bilang tidak sah. Banyak yang tidak sah itu ya, dekat-dekatnya Babus Salam ini tidak sah, yang tidak datang, Pak. Maka kata Imam Abu Hanifah, la di situ la lil istikmal. La-nya untuk menyempurnakan. Jadi tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga di masjid lalu dia salat di rumahnya, jadi tetap sah. Itulah yang dipakai, kaidah itu yang dipakai waktu membahas tentang hadis tentang wajibnya membaca suratul Fatihah. Jadi begitu caranya terjadi perbedaan. Jadi sama-sama hadisnya, Pak. Hadisnya itu sama-sama, hanya berbeda tentang apakah la itu menunjukkan tentang sah tidak, atau la itu sempurna atau tidak. Ditambah lagi di Sahih Bukhari 714, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran. Lain lagi sebutannya di sini, Pak. Tadi itu bi Fatihatil kitab, pembuka kitab, Pak. Ini lagi Nabi menyebut bi ummil Quran, ummul Quran, suratul Fatihah. Apa itu artinya ummu? Itu kembali, kan? Kembali, Pak. Itulah sampai ibu itu dalam bahasa Arab disebut ummu. Maksudnya itu tempat kembali kita, Pak. Jadi semua 6 bersaudara
itu bisa disimpulkan pada satu sosok namanya ibu, nanti begitu. Jadi 12 bersaudara semuanya 12 bersaudara, kalau dia datang ke ibunya itu menjadi tenang semua, Pak. Begitu keistimewaan seorang ibu atau ummi, Pak. Maka Ummul Quran itu maksudnya tersimpul semua di suratul Fatihah. Jadi kandungan Al-Quran itu bisa terbaca di suratul Fatihah, Pak. Makanya anak-anak kita itu kalau 7 bersaudara itu ada semua titisan sifat ibunya di situ, Pak. Ada semua. Oh, anunya mama nambil ini. Oh, lincana mama nambil. Oh, pintarnya mama nambil. Oh, cantiknya begitu-begitu, Pak. Karena di mama itu, di ibu itu terkumpul, nanti terbagi-bagi ke anaknya. Maka waktu Al-Quran di suratul Fatihah disebut Ummul Kitab, maka yang dimaksud itu ringkasan dari seluruh ayat-ayat. Fahiyah khizajun, maka kata Rasulullah, maka dia akan salatnya kurang, tidak sempurna, Pak. Nah, tapi Nabi menyebut khizajun 3 kali Nabi menyebut itu, Pak. Berarti sangat penting membaca suratul Fatihah. Jadi sepakat wajib suratul Fatihah bagi orang yang salat sendirian dan orang yang jadi imam. Tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang bacaan suratul Fatihah bagi makmum, Pak. Bagi yang ikut pada imam, Pak. Jumhur ulama mengatakan kalau kita sudah masuk dalam salat terus imamnya sudah ruku, maka tidak usah baca suratul Fatihah. Bacaannya adalah bacaan yang tadi dibaca oleh imam. Itu hebatnya, Pak, berjamaah, Bu. Kalau ada kekurangan kita dalam bacaan kalau kita berjamaah, maka kita ikut di bacaannya Pak Imam. Beda dengan sendiri. Kalau kita sendiri lupa baca suratul Fatihah, nanti karena dia kewajiban, maka nanti dia lakukan sujud sahwi itu. Tapi kalau kita berjamaah tidak membaca suratul Fatihah, maka bacaan imam itu menjadi penutup pada setiap orang yang tidak sempurna bacaannya, Pak. Itulah sampai imam itu sangat dihargai nanti di akhirat, Pak. Jadi kita 50 orang berjamaah, imam itu masih lebih hebat pahalanya, Pak. Jangankan imam, muazzin saja. Muazzin itu pernah kita bahas di sini, itu yang azan, Pak. Atwalu a'nak. Nanti kata Rasulullah, kentara itu orang yang muazzin nanti di akhirat, Pak. Semua orang rata tingginya kecuali muazzin, tinggi lehernya. Jadi nanti gampang didapat nanti, Pak Anu, gampang didapat. Jadi dari jauh kelihatan muazzin, Pak. Kemudian ulama berbeda pendapat kalau kita jadi makmum, Pak. Imam Syafi'i itu makmum wajib seluruhnya baca suratul Fatihah. Jadi Imam Syafi'i itu biar jadi makmum wajib baca, Pak. Hanya kemudian dijelaskan kewajibannya itu tidak boleh bertabrakan dengan imam. Karena kalau imam membaca maka berlaku kaidah wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Dengarkan. Maka tidak boleh baku cancang dengan imam, Pak. Jadi waktu imamnya membaca suratul Fatihah,
fastami'u wa ansitu, perhatikan baik-baik, la'allakum turhamun. Nanti kalau itu kelebihannya Pak, kalau ada yang membaca Al-Quran terus kita diam dan menyimak, janji Al-Quran turhamun Pak, Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang itu Pak. Tapi kalau kita sibuk juga mengurus diri, imamnya sudah baca suratul Fatihah, khusus Fatihah Pak, karena ini bacaan wajib, maka dalam mazhab Syafi'i semua tidak membaca Pak. Cukup fastami'u, mendengarkan bacaan imam, wa ansitu, kemudian perhatikan baik-baik bacaan imam. Kapan makmum membaca? Karena Syafi'iyah itu mewajibkan juga makmum membaca pada saat imam sudah selesai membaca Pak. Jadi itu kentara imamnya paham mazhab Syafi'i. Jadi waktu bilang waladdallin amin, imam berhenti sejenak Pak. Berarti Syafi'i berhenti sebelum baca surah pendek. Berhentinya imam itu memberikan kesempatan kepada makmum, ayo baca surah pendek, suratul Fatihah. Jadi mulai ini kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Perkiraan imam sudah sampai, maka kemudian membaca surah pendek. Nah, ini berbeda Pak. Tadi waktu baca doa iftitah, waktu imam sudah baca suratul Fatihah, makmum berhenti Pak. Sampai dimanapun doa iftitahnya, berhenti untuk fastami'u wa ansitu, berhenti karena kita mau mendengarkan bacaan suratul Fatihahnya imam. Tapi waktu kita membaca suratul Fatihah setelah amin, belum selesai suratul Fatihah, Pak Imam sudah membaca surah pendek, maka lanjutkan suratul Fatihah sampai selesai, karena statusnya suratul Fatihah kewajiban. Sama tadi itu statusnya doa iftitah itu sunnat. Jadi waktu sudah dibaca, membaca imam ada kewajiban, berarti di stop yang sunnah, kemudian berhenti dan kita mendengarkan. Setelah itu membaca suratul Fatihah, kita sedang melakukan kewajiban. Nah, imam membaca surah pendek, membaca sesuatu yang sunnat, maka biar Fatihah belum selesai, lanjutkan Pak. Tidak seperti statusnya doa iftitah tadi, karena baku tabrak dengan ini. Hebatnya berjamaah Pak. Berjamaah itu ada, itu kata Nabi, kalau kita sudah sering berjamaah itu terpaut hatinya Pak, terpaut Pak. Jadi kita ini ahlul jamaah itu seperti bersaudara Pak, karena sudah terbangun hubungan kerohanian pada saat kita sholat Pak. Saling memahami begitu Pak. Yang penting cara-cara fikihnya bagus berjamaah, tidak egois Pak. Ada tuh orang berjamaah dari tadi itu imam berdiri di atas masih sujud di bawah, terlalu khusyuk, itu namanya egois, tidak terbiasa berjamaah. Kalau berjamaah itu kita korbankan apa yang kita anggap enak demi untuk kebersamaan. Nanti di salat sunat baru kita mainkan, mau 1 jam sujud, mau setengah jam sujud, silakan. Tapi kalau salat berjamaah lebih diafdalkan ikut kepada imamnya. Jadi begitu cara-cara yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah lagi-lagi berbeda dengan jumhur. Imam Abu Hanifah tidak wajib kan, dari tadi tidak wajib. Jadi kalau imamnya baca suratul Fatihah, diam saja. Kalau imamnya tidak membaca apa-apa, baru membaca ayat yang paling mudah, boleh bukan Fatihah. Yang mirip dengan Syafi'i itu Imam Malik.
Cuma Imam Malik membagi untuk salat jahar, salat yang imam besar suaranya, maka makmum tidak perlu membaca apa-apa. Cukup fastami'u wa ansitu, diam, dengarkan, ikuti dalam hati. Tidak ada. Tapi kalau untuk salat sir, salat yang tidak bersuara, maka makmum punya kewajiban membaca suratul Fatihah. Jadi misalnya sebentar nih salat Isya, rakaat 1 dan 2 makmum tidak perlu baca apa-apa kalau gaya berjamaahnya Imam Malik untuk ketika berdiri, karena imam itu besar suaranya. Tapi untuk rakaat 3 dan 4 ada kewajiban kita masing-masing jamaah makmum itu membaca suratul Fatihah. Jadi itu perbedaan ulama kita, tetapi kelihatannya kita sudah terbiasa dengan gaya Syafi'iyah. Gaya Syafi'iyah itu kewajiban. Kalau imamnya, ada juga imam dalam versi pendapat keduanya Imam An-Nawawi, itu tidak langsung menyatukan satu kali. Kalau ada imam yang kasih jeda, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kasih jeda apa? Maka versi Imam An-Nawawi boleh mengulang, Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau imamnya baku sambung-sambung, biasanya imam itu kasih jeda setelah amin, baru kasih jeda, semua makmum baca suratul Fatihah. Kemudian yang terakhir, wa yusannu lil ma'mumi al isra'u bi du'ail iftitah. Idza kana yasma'u qira'atal imam. Nanti makmum itu percepat, Pak. Percepat membaca, disunnahkan. Jadi bukan disunnahkan mempercepat menyelesaikan doa iftitah. Makanya yang lalu waktu kita membahas tentang takbiratul ihram, salah satu rahasianya mengapa Allah memberikan penghargaan kepada yudrikut takbiratul ula, yang bersamaan takbirnya dengan imam. Bersamaan itu maksudnya begini, beririsan, Pak. Jadi Allah, imamnya Allah, dia sudah mulai naik, Allah ikut yudrik, jadi baku sentuh, Pak. Baku sentuh. Paling tidak bar langsung kita sudah naik, Allahu Akbar. Makanya di Al-Ghazali itu menyebut begini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, Pak. Salah satu kelalaian orang yang salat itu sebenarnya bisa bersamaan dengan imam takbiratul ihram, tapi dia tidak mengejar itu, santai-santai dulu. Nanti sudah takbir mi imam, baru baku urus dengan sajadah, baru baku urus dengan saf. Itu termasuk dalam kategori pada tingkat ulama-ulama sufi itu menyebut kelalaian, Pak. Lalai kita. Maksudnya waktu sudah iqamat itu selesai semua tuh. Selesai semua. Makanya iqamat itu betul-betul sudah siap semua orang baru diiqamat. Makanya redaksinya qad qamatis shalah. Qad qamat itu kalau kata qad dalam bahasa Arab ketemu dengan fi'lul madi itu betul-betul mau masuk, Pak. Maka kalau begitu, inilah pentingnya penghargaan Rasulullah kepada yudrikut takbiratul ula, yang bertakbir bersama-sama dengan imam di takbir pertama. Karena kalau terlambat di situ, Pak,
Itu kunci-kunci khusyuk itu di situ, Pak. Ena bilang, susah imam kata terlalu cepat. Bukan imamnya terlalu cepat, kau yang terlalu santai. Terlalu santai, Pak. Nah bilang, belum kita selesai baca doa iftitah, baca suratul Fatihah. Ya, tadi waktu imam sudah takbiratul ihram, kau masih santai-santai. Jadi begitu, Bu. Jadi inilah pentingnya yudrikut takbiratul ula itu, karena di situ kunci-kunci kehusuan, Pak. Jadi Allahu Akbar. Setelah itu bersedekap. Ya, lalu kita bahas sedekap, ikuti dengan ketundukan. Setelah itu jaga pandangan. Oh, ini hebat nih kalau sudah mulai masuk, Pak. Jaga pandangan, jangan lepas dari tempat sujud kecuali di dua tempat. Satu, waktu ruku. Waktu ruku lebih afdal sempurnakan ruku daripada mengejar tempat sujud. Yang kedua, waktu asyhadu alla ilaha illallah, melirik sedikit ke telunjuknya waktu mengangkat. Setelah itu kembalikan ke tempat sujud, Pak. Setelah itu lanjut baca doa iftitah, ikuti dengan pemaknaan, Pak. Setelah doa iftitah, terbuka toh, openingnya bagus tuh. Sudah terbuka ruang-ruang dialog dengan Tuhan. Maka kalau sudah terbuka ruang dialog, maka enak nih bermunajah, maka ketemu itu kehusuan, Pak. Ini susah mau khusyuk, tapi buru-buru di awalnya. Kalau mau khusyuk persiapannya di awal, Pak. Ini khusus untuk berjamaah, Pak. Kalau khusyuk salat sendiri seperti salat-salat sunat, itu kan kita yang ngatur, Pak. Kita yang ngatur. Tapi berjamaah itu harus bagus, Pak. Berdiri memang maki pada saat akan dilakukan takbiratul ihram, semua sudah selesai persiapan, pas imamnya Allah, ikut kecepat, Allahu Akbar. Itu yang dijamin oleh Allah tuh. Man shalla fi jama'at arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Siapa yang berjamaah 40 kali, 40 hari, yudrikut takbiratal ula, dia dapat takbir pertama bersama imam. Kata Rasulullah, lahu bara'atani, maka bagi dia dua kebebasan, Pak. Satu, bara'atum minan nar, Allah bebaskan dia, haramkan kepada dia api neraka. Wa bara'atum minan nifaq, dan Allah jaga dia, bebaskan dari sikap kemunafikan. Jadi ini namanya salat kita berefek kepada kehidupan. Kan ada yang protes, apa itu rajin salat tapi akhlaknya tidak baik. Ya mungkin di salatnya yang bermasalah, sekedar melepas kewajiban. Tapi kalau dinikmati itu salat, pasti berefek, Pak. Pasti berefek kepada tingkah lakunya, tutur katanya, itu pasti berefek. Jadi kalau begitu ini kita sudah sampai ke suratul Fatihah. Yang terakhir tambahan dari catatan, disunnahkan oleh Imam Syafi'i, waktu di rakaat pertama membaca suratul Fatihah, kita berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Imam An-Nawawi menyebut khusus di rakaat pertama. Rakaat kedua langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada yang di kalangan Syafi'iyah saja berbeda itu tentang ta'awuz. Tapi saya menemukan lebih kuat, ulama-ulama Syafi'iyah itu mengajarkan ajaran berta'awuz pada saat di rakaat pertama, Pak. Jadi sudah mulai masuk. Nanti perlahan-lahan, Pak, minggu depan lagi kita bahas tentang surah-surah pendek, insyaallah. Jadi nanti Nabi itu surah pendek itu ada kriterianya. Salat apa kita agak panjang, salat apa sedang-sedang, salat apa
Surat pendeknya, surat pengumpunya itu pendek, Pak. Itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat pernah menyimpulkan. Saya selalu membaca saya melihat Nabi kalau salat begini bacaannya ini, kalau salat begini bacaannya ini, Pak. Saya kira demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada 7 menit. 7 menit lagi, Dik. Tadi kan bunyi itu 20 menit, Pi. Saya hafal itu kalau biasa main bulu tangkis bunyi, mandi di situ di sebelah. Karena 20 menit. Ya, silakan Pak. Kalau tidak ada kita tambah sedikit. Iya, itu Pak Ustadz. Ini saya mau tanyakan juga, ya terus terang yang saya alami pribadi itu semakin belajar itu semakin kayak keraguan itu dalam beribadah itu semakin ada. Biasa ini sudah benar atau belum ya? Iya. Ya. Termasuk juga biasa ya sama kalau kita belajar tahsin juga begitu, tentu banyak keraguan dalam bacaan kita. Nah, termasuk ini persoalan kali ini juga persoalan sholat. Ada beberapa pandangan ulama tadi terkait dengan bacaan Fatihah. Di sini kan kalau misalnya kita bukan masbuk terlambat, cuma tidak ikut bersama imam Fatihahnya. Imamnya sudah baca pengutuk nih. Yeah. Terus kita tidak ikut di Fatihahnya. Kaitannya dengan pendapat Imam Syafi'i di sini, kalau misalnya kita ikuti Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, kira-kira di mana kita membaca Fatihahnya? Apa ketika misalnya kita sudah takbiratul ihram, kita membaca Fatihah, sementara imam di depan membaca pengutuk. Ya. Ya. Itu kalau terlambat, Pak. Jadi ya ini nanti masbuk itu bertingkat-tingkat, Pak. Jadi ada masbuk yang ketinggalan rakaat, ada masbuk yang ketinggalan bacaan, ada masbuk yang ketinggalan satu rukun bacaan. Jadi ini kategori masbuk yang ketinggalan satu rukun bacaan, suratul Fatihah. Jika dia imamnya sudah membaca surah-surah pendek dan surah pendek itu sudah berada di pertengahan, maka cukup takbiratul ihram, setelah itu menunggu sampai ruku. Kecuali dia sudah terlanjur membaca suratul Fatihah dalam Syafi'i itu, baru imamnya cepat-cepat membaca surah pendek, maka lanjutkan bacaan suratul Fatihah. Jadi kalau begitu, di mana bacaan suratul Fatihahnya? Suratul Fatihahnya ditanggung oleh imam, Pak. Jadi kita itu enak kalau berjamaah, enak. Banyak sekali kasihan bebannya itu Pak Imam. Maka tapi Pak Imam juga banyak pahalanya. Jadi Ustaz Said ini banyak pahalanya, Pak. Bayangkan banyakin Nabi bebaskan. Banyakin Nabi bebaskan. Kalau 50 ki rata-rata ada salah bacanya, dibebaskan oleh imam. Itu kalau membebaskan orang dari kewajiban kan luar biasa. Jadi waktu masuk dan tinggal sedikit, jangan lagi membaca suratul Fatihah, kecuali dia salat sir, salat yang tidak bersuara. Baca suratul Fatihah, tapi kalau sudah ada perintah ruku, Allahu Akbar, selesaikan sampai ayat berapapun, Pak. Berhenti baca suratul Fatihah karena ruku itu kewajiban, Pak. Beda tadi bacaan surat sependek sunat. Jadi sunat itu dilabrak-labrak sedikit boleh. Tapi kalau ruku juga kewajiban, baku tabrak dua kewajiban, Pak.
Itu makanya di hadis itu kalau seorang ibu memanggil anaknya, kemudian anaknya sedang sholat, nanti ulama kan menyebut kalau dia salat sunat, hentikan salat sunatnya. Hentikan salat sunatnya. Hebatnya itu karena menyahut panggilan orang tua itu kewajiban. Salat ini yang dilakukan sunat. Jadi struktur sunnah dan wajib itu kemudian harus lebih kuat kewajiban. Nah, dalam keadaan itu dia akan mengganggu kalau di salat jahar itu kita mengejar suratul Fatihah sementara imamnya sudah membaca surat-surat pendek dan ada kekhawatiran dia tabrakan dengan ruku, maka cukup pastami'u wa ansitu. Itu lebih berpahala dibanding dengan baku kejar-kejar, Pak. Jadi intinya berjamaah itu ritme. Kita memahami, Pak. Ada tuh berjamaah seperti salat sendiri, baku kejar-kejar, Pak. Rukuk nih masih baca suratul Fatihah. Nah bilang ku dapat jako sebentar. Ku dapat jako, kalau tidak ku dapat rakaat pertama, rakaat kedua pasti ku dapat ke Pak Imam. Jadi saya kira itu, Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaannya, sedangkan imamnya Abu Hanifah, sedangkan makmumnya Syafi'iyah. Bagaimana menurut Ustaz? Yang pertama. Dan yang kedua, kami bertanya, ada makmum masbuk, sedangkan imam masbuk yang terakhir 2 rakaat contohnya subuh, pembacaannya kunut. Yang masbuk tersebut mengikuti bacaan kunutnya imam, terus melanjutkan rakaat keduanya makmum tersebut tidak membaca kunut. Bagaimana itu Ustaz? Kiranya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak yang berbeda mazhab dengan imam, ikut ke imam. Wajib ikut imam. Beda mazhab wajib ikut imam. Jadi kalau imamnya kunut, jangan tidak kunut. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, jangan kunut sendiri. Ini yang banyak, kalau imam tidak kunut, ikut dia tidak kunut, Pak. Kalau imam kunut berdiri tapi tidak kunut, itu rugi, tidak ikut ke makmum, tidak ikut ke imam kan? Minimal mentakmin begitu, karena kita berada dalam, kalau tidak mau paling angkat tangan, takminlah. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Begitu saja mentakmin, Pak. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam kita ikut, Pak, ikut. Kemudian, ini kunut 2 kali, Pak. Kan bisa kunut 2 kali tuh. Dia masuk di rakaat kedua subuh. Rakaat kedua dia kunut, Pak. Terus dia berdiri, karena dia orang kunut, maka tetap kunut di rakaat kedua. Kalau dia orang yang tidak kunut, jangan mikunut. Jadi kunutnya tadi di rakaat pertama bukan karena dia memahami ada kunut, tapi karena mengikut kepada imam yang sedang kunut, Pak. Menjaga jamaah. Di rakaat kedua karena dia tidak kunut, Pak, maka jangan mikunut, jangan mikunut. Jadi begitu. Jadi hebatnya itu berjamaah, Pak. Tertaut memang ini. Hati-hatinya orang berjamaah, Pak. Tertaut. Makanya kita heran kalau ada orang yang sama-sama ahlul jamaah 5 kali sehari semalam berjamaah tapi berkelahi terakhirnya. Itu tidak masuk di logika, Pak.
temannya berjamaah lebih gampang marah ke teman berjamaah dibanding yang di luar. Harusnya itu ketemu hati kita setelah berjamaah, Pak. Yang penting prinsip-prinsip berjamaah itu dijalankan. Ini yang bahaya kalau namanya kelihatannya di berjamaah tapi masing-masing egois. Doanya mau-maunya, biar imam ruku belum selesai dia belum, Pak. Sami Allahu liman hamidah baru dia turun. Sujud nih imam baru dia berdiri. Jadi karena dia masih egois, Pak. Jadi berjamaah itu kasih tipis-tipis sedikit ego kita. Jadi mulai mendidik, Pak. Saya kira itu, Pak. Oh iya. Ya, satu lagi. Jika seorang imam yang lupa kunut gimana? Di mazhab Syafi'i karena mengajarkan kunut, maka kunut itu jadi sunnah abad. Semua sunnah abad itu kalau ketinggalan, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Jadi yang sudah biasa kunut kemudian tidak kunut, maka dia sujud sahwi, Pak. Sujud sahwi. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi, jamaah juga sujud sahwi. Jadi kecuali ba'da salam. Kan sujud sahwi itu boleh qabla salam, sebelum salam, dan boleh setelah salam. Kalau setelah salam urusan masing-masing, Pak. Urusan masing-masing. Tapi kalau sebelum salam, jadi kalau lupanya itu ditahu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau diingat setelah salam, nanti setelah salam. Kalau setelah salam sudah keluar dari jamaah, Pak. Terserah, nanti ada yang mau sujud sahwi, ada yang tidak. Itu makanya Pak jangan keheran nanti. Biasa juga ada orang yang kunut sujud sahwi setelah salat subuh karena ikut di jamaah tidak kunut, Pak. Karena tidak enak perasaannya. Tidak apa-apa karena setelah salam toh. Yang penting sahwinya setelah salam. Jangan sebelum salam. Iya. Bagaimana kalau misalkan makmumnya yang ingat terus untuk apa boleh di imamnya diingatkan gitu, dikasih sinyal? Boleh. Tidak apa-apa, diingatkan. Subhanallah, tapi subhanallah itu 3 kali, Ji. Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali. Kalau tidak, jangankan kunut yang diingatkan, jumlah rakaat saja kalau sudah subhanallah masih duduk tahiyat terakhir imamnya, ikut, Pak. Ikut saja. Nanti setelah salam dikasih tahu baik-baik. Kayaknya kurangi rakaatnya. Kan Nabi pernah begitu toh salat duhur. Tapi sahabat tidak berani menegur karena syariat masih turun. Maka waktu selesai salat duhur, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, adakah wahyu yang turun yang merubah salat duhur?" Nabi bertanya, "Kenapa memang?" "Tadi ya Rasul, kita salat duhur 5 rakaat." Bayangkan Nabi saja, Pak, khilaf dalam melakukan salat duhur. Maka setelah itu Rasulullah tidak ada. Kalau begitu Nabi langsung duduk dan sujud 2 kali, sujud sahwi, Pak. Saya kira itu, Bapak-bapak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian kita ini mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.